Baik, pertama-tama selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun saat kalian menonton video ini. Saya ingin mempresentasikan terkait media audio, seperti pengertiannya, jenisnya, manfaatnya. Sebenarnya tanpa kalian sadari, media audio adalah sesuatu yang sangat familiar di dalam kehidupan kita. Namun, kita kurang aware nih sebenarnya ini tuh jenis media apa ya, termasuk dalam audio atau bukan. Jadi, saya akan menjelaskannya untuk pada presentasi kita hari ini. Jadi, presentasinya ini dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Dinda Yasmin Feliza, untuk mengampu mata kuliah Digital Learning Media Development. Yang pertama, untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Baik, jadi kan saya sebelumnya sudah menjelaskan bahwa media audio adalah sesuatu yang sangat familiar di dalam kehidupan kita. Namun sebenarnya media audio itu apa sih? Let's find out. Oke, jadi kita bisa memulai dari apa itu media audio by the definition. Jadi definisi media audio itu apa sih? Kalau di slides dijelaskan definisi media audio dapat dipahami sebagai bentuk media komunikasi yang mengutamakan suara sebagai medium utama. Media seperti yang kita ketahui adalah alat komunikasi. Kemudian jenis-jenis media itu ada banyak. Dan untuk yang sekarang kita fokusnya adalah audio. Jadi itu memberikan karakteristik bahwa penyampaian komunikasi ini, penyampaian pesan ini melalui suara sebagai medium utama. Itu penjelasannya. Kemudian yang kedua ada karakteristik media audio. Dari karakteristik media audio itu apa sih? Jadi karakteristiknya seperti definisinya yaitu menggunakan medium suara sebagai medium utamanya. Jadi media audio menggunakan suara seperti yang saya sebutkan sebelumnya yaitu sebagai menggunakan suara sebagai saluran utama yaitu tanpa elemen visual. Kalau ada visualnya berarti media visual audio. Kemudian menyampaikan nuansa. Jadi penyampaian komunikasinya seperti apa? Yaitu ada nuansa emosionalnya, ada intonasinya, dan ritme suara secara hidup dan personal dari media audio itu sendiri. Ada keunggulan kognitif. Kenapa media audio itu bagus? Karena media audio itu secara kognitif dapat diproses secara cepat di dalam otak kita karena itu menarik perhatian daya ingat kita dan memperkuat pemahaman dibanding teks. Jadi kita bisa mengimajinasikan lebih baik lagi dibanding kita membaca teks yang hanya tulisan saja. Dengan adanya media audio, dengan penyampaian komunikasi yang ada emosionalnya, ada intonasinya, kemudian ada ritme suaranya, jadi kita dapat mengimajinasikan lebih baik lagi dibanding teks yang kemungkinan pembacaannya nadanya berbeda dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Itulah salah satu keunggulan kognitif karena kita mendengar dan mendengar itu dengan banyak-banyak nuansanya, jadi kita lebih menyerap lebih cepat. Itu adalah keunggulan kognitif yaitu eh, dari media audio. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan ruang lingkup media audio. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, media audio adalah salah satu media yang sangat familiar di dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya di mana aja? Oke, jadi di slide sini akan dibahas yaitu dalam pendidikan dan penyiaran. Untuk media audio sendiri itu sebenarnya sudah digunakan atau diimplementasikan dalam pembelajaran dengan podcast-podcast edukasi, audiobook, dan radio digital itu adalah salah satu penggunaan media audio dengan lingkup pendidikan dan penyiaran. Penyiarannya seperti apa? Seperti ya yang tadi podcast edukasi itu kan disiarkan, yaitu menggunakan suara. Jadi peliputannya itu bisa langsung juga dan siaran streaming global. Itu biasanya kita dengarkan melalui radio digital. Podcast edukasi juga sebenarnya bisa untuk global. Kemudian lingkup apa lagi? Jadi ada hiburan dan komersial. Untuk hiburan itu sendiri, podcast biasanya beragam topik
dengan ada drama radio juga ada, musik dan iklan radio itu juga salah satu lingkup dari media audio. Dan juga ada voice branding untuk identitas merek yang personal dan emosional. Seperti yang kita ketahui, beberapa eh brand itu menggunakan media audio sebagai pembantunya, jadi dia ada voice brandingnya gitu loh. Jadi dari brand ini ada voice brandingnya, ada suaranya itu seperti apa. Nah, ini adalah penggunaan dari media audio. Kemudian di kesehatan dan transportasi juga menggunakan media audio. Seperti apa? Yaitu seperti rekaman edukasi pasien, terapi suara, dan paduan kebugaran audio. Karena kan seperti yang disebutkan sebelumnya ya, audio itu bisa melatih kognitif kita, jadi langsung ke otak kita. Jadi ada beberapa juga diterapkan untuk kesehatan, terapi suara gitu kan. Itu salah satu contoh penggunaan media audio dalam lingkup kesehatan. Kemudian ada pengumuman otomatis di stasiun, bandara, dan sistem navigasi suara. Ini adalah sesuatu yang sangat familiar dengan saya sendiri karena saya pengguna transportasi umum. Jadi, saya sering mendengarkan salah satu penggunaan media audio yaitu informasi halte selanjutnya, informasi stasiun selanjutnya. Kemudian yang terakhir, pelayanan publik dan komunikasi modern. Pelayanan publik ini komunikasi modern bisa seperti menggunakan sistem IVR, notifikasi suara perbankan, itu kan sering banget, dan juga pesan suara di aplikasi chatting. Biasanya kita voice note, itu salah satu penggunaan dari media audio. Kemudian ada kampanye sosial dan edukasi di daerah terpencil. Kampanye sosial itu biasanya menggunakan mic yang kayak speaker kecil, saya tidak tahu namanya, tapi bisa menggunakan seperti itu. Itu adalah salah satu contoh penggunaan media audio dalam lingkup eh, pelayanan publik untuk kampanye dan edukasi di beberapa daerah. Kemudian jenis-jenis media audio. Sebenarnya tadi sudah di-mention ya, tapi secara garis besar ini adalah yang paling sering kita eh, gunakan dalam media audio, radio. Radio itu adalah media audio yang tradisional. Dia menyiarkan suaranya itu melalui gelombang udara. Jadi dia menyajikan berita dan hiburan-hiburan itu melalui suara itu gitu loh. Jadi emosinya harus dikeluarkan dari si penyiarnya gitu. Dan mereka menggunakan gelombang udara. Makanya untuk radio itu sendiri biasanya ada titik FM FM-nya. Jadi itu kan gelombang udaranya gitu loh, kayak 98,7 FM and etc. Kemudian ada podcast. Podcast ini sebenarnya agak kontradiktif sama yang kita ketahui di dalam kehidupan. Biasanya podcast, kok kalau yang nonton podcast di YouTube ada visualnya, sebenarnya itu salah. Itu dibuat podcast karena itu supaya lebih umum gitu loh. Karena kan biasanya ngobrol-ngobrol, identiknya podcast tuh ngobrol-ngobrol. Jadi eh, ya udah yang sudah halayak didengar oleh halayak umum jadi digunakan, jadi dikasih visualnya. Sebenarnya visual media visual, audio visual itu lebih bagus lagi untuk imajinasi. Penyampaian pesan itu lebih bagus lagi. Cuman ini harusnya media audio itu termasuk ke dalam podcast, biasanya audionya aja gitu loh. Nah, ini adalah salah satu perubahan media audio yang sebelumnya tradisional jadi digital gitu. Dengan adanya tema-temanya nih, dia beragam, didengarkan secara daring. Kalau radio mungkin fokusnya ke beritanya hanya sedikit, tapi lebih banyak lagu kayak mixtape kalau zaman dahulu atau kumpulan-kumpulan lagu terus ada iklan cerita sebentar gitu. Kalau podcast dia lebih fokus ke apa tema yang diusut. Kemudian ada audiobook. Audiobook ini adalah buku yang dibacakan dalam bentuk audio. Jadi dia membantu pendengar itu menikmati isi tanpa membaca teks. Jadi untuk orang-orang yang membacanya atau diharuskan untuk membaca, namun bukan seseorang yang suka untuk membaca. Kadang ada beberapa orang yang cara belajarnya adalah tidak dengan membaca. Mereka lebih bagus dari mendengar. Ini adalah audiobook salah satu contoh terbaiknya. Kemudian ada rekaman pembelajaran. Itu biasanya kalau di English, there is like listening task.
itu menggunakan rekaman pembelajaran, dan juga voice note. Voice note ini biasanya kita komunikasi ya, lewat WA gitu kan, biasanya mengirim pesan melalui voice note. Kemudian kelebihan media audio, apa aja sih? Kan tadi udah kita ketahui jenis-jenis media audio, maka kita harus tahu juga kelebihannya. Jadi kita tahu nih kapan bagus untuk menggunakan media audio, maaf, atau media yang lain. Yang paling pertama adalah biayanya efisien, yaitu produksinya sederhana dan hemat dibanding media visual. Jadi biayanya efisien, karena media visual itu butuh proses lagi untuk mengeditnya, jadi unsur-unsurnya lebih banyak, makanya biayanya itu lebih efisien dibanding media visual. Kemudian aksesnya yang mudah, karena media audio ini accessible, dalam artian kita bisa menikmatinya kapan saja, di mana saja, hanya menggunakan perangkat gitu loh. Stimulasi imajinasi, ini adalah salah satu contoh tadi keunggulan kognitif dari media audio. Jadi dia mengstimulate imajinasi kita gitu loh, dengan konsentrasi kita, daya ingatnya, dengan visualisasi mental yang kita dengar. Kemudian ada multitasking, pengguna bisa mendengarkan sambil melakukan aktivitas lain. Ini salah satu benefit dari media audio di saat kita ingin mendengarkan, tapi kita mempunyai hal lain yang harus dilakukan, kita bisa multitasking gitu loh. Kita bisa melakukan hal yang harus kita lakukan, tapi at the same time kita juga bisa menerima informasi atau belajar dari media audio. Kemudian ada kekurangan. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan, yaitu ketiadaan visual. Sebenarnya kalau dibanding sama visual, kalau dia materinya yang kompleks, jadi dia butuh gambar, butuh grafik atau diagram, itu jadi kekurangan media audio. Kadang-kadang kalau materinya itu perlu imajinasi yang lebih tinggi, dukungan visual ini kurang memadai. Kemudian kurang cocok untuk gaya belajar visual, yaitu untuk orang yang belajar visual kurang memadai, dan juga risiko kehilangan fokus. Karena penyampaian suaranya itu adalah melalui media audio, jadi tidak boleh monoton dan tidak boleh juga kurang menarik, karena itu dapat membuat pendengar boring, tidak mau mendengar dan terdistraksi. Selanjutnya ada manfaat media audio, dia itu bisa di-accessible, yang tadi kelebihan. Nah, ini manfaatnya, dia itu efektivitas untuk pembelajaran di jarak jauh, karena ini manfaatnya dalam pembelajaran. Jadi kalau aksesnya itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dapat diakses berulang-ulang, itu adalah salah satu manfaat media audio. They just need an internet. Kemudian ada inklusivitas penyandang disabilitas, jadi dia memberikan akses setara bagi siswa dengan keterbatasan penglihatan melalui audiobook. Karena ada beberapa yang menyandang disabilitas, tapi mereka juga deserve untuk menerima pendidikan. Jadi media pembelajarannya kayak gimana, bisa melalui audiobook gitu, disetelin. Jadi mereka walaupun tidak bisa membayangkan gambarnya seperti apa, bisa mereka imajinasikan dari mendengarnya. Kemudian ada pembelajaran berulang, yang tadi seperti saya bilang, media audio itu bisa diulang sendiri karena dia accessible gitu loh. Jadi tergantung pembelajarnya gitu loh. Informasi cepat dan ringkas, karena audio itu biasanya ada keterbatasan waktu, jadi biasanya lebih prepare untuk menyiapi materi supaya tidak terlalu banyak, in order supaya orang tidak bosan dan pesan tersampaikan dengan baik, dengan tidak berulang ataupun berbelit-belit. Jadi pesannya singkat, tapi tidak boleh menghilangkan esensi. Jadi pembahasannya yang penting saja, tapi bermutu. Kemudian meningkatkan minat dan literasi mendengar. Seperti yang kita ketahui, tipe-tipe belajar seseorang berbeda-beda, cuman untuk yang cara belajar yang mendengarkan ini adalah teknik yang tepat, yaitu mendengarkan aktif dan ketertarikan terhadap materinya lebih baik lagi. Kemudian saran penggunaan media audio.
Seperti yang kita ketahui bahwa media audio itu adalah sesuatu yang familiar di dalam kehidupan kita, dengan dia manfaatnya tuh banyak sekali dan juga ada kekurangannya. Kekurangannya ini bisa consider untuk lebih baik menggunakan media yang lain jika kekurangan yang ini tidak bisa ditolerir. Tapi ternyata manfaatnya lebih dibutuhkan, ya udah lanjut saja dengan menggunakan media audio. Tapi ada beberapa saran yang harus diperhatikan. Ada 4, yaitu kualitas suaranya. Kualitas suara ini adalah salah satu yang harus dijaga karena biasanya suka ada bising, ada gangguan latar yang menyebabkan hasilnya kurang optimal. Kemudian pemilihan kata. Pemilihan kata ini adalah salah satu hal yang paling penting, disesuaikan dengan audiens, disesuaikan dengan topik. Jadi bahasanya harus jelas, mudah dipahami oleh pendengar. Kemudian intonasi dan artikulasi. Jadi kan penyampaiannya adalah dengan nuansa emosional. Jadi intonasi dan artikulasi ini sangat penting untuk penyampaian pesan yang lebih efektif. Strategi blended learning ini untuk dalam saran dalam media pembelajaran, yaitu media audio bisa diimplementasikan dalam pembelajaran daring ataupun luring gitu. Jadi bisa digunakan di kedua hal tersebut. Oke, maka kita lanjut ke kesimpulan. Apa yang bisa disimpulkan dari media audio ini sendiri adalah sarana komunikasi yang efektif yang kuat secara personal dan emosional, perannya penting di pendidikan, penyiaran, dan layanan publik. Pemahaman mendalam diperlukan untuk memaksimalkan penggunaannya. Ini adalah 3 poin yang dapat disimpulkan dari media audio, di mana sarana komunikasi ini efektif untuk personal dan emosional ke orang yang mendengarnya, ke orang yang mempelajarinya, mendengar informasinya, informasi pembelajaran itu dapat disentuh oleh media audio. Ini tuh penting banget media audio di beberapa lingkup, yaitu di lingkup pendidikan, penyiaran, hiburan, layanan publik gitu. eh Kemudian ada rekomendasinya. Rekomendasinya untuk keempat tempat, yaitu untuk pendidik dan praktisi. Jadi kita bisa mengkomunikasikan dengan menggunakan media audio dalam pembelajaran ataupun penyampaian informasi. Kemudian ada lembaga pendidikan perlu mengembangkan pelatihan pemanfaatan media audio secara optimal. Ini diperlukan untuk eh, memberitahukan bahwa penggunaan media audio bisa menjadi opsi. Nah, caranya gimana kalau memang sudah tradisional? Yaitu diberikan pelatihan kepada guru-gurunya. Kemudian peneliti dan pengembang harus berinovasi agar media audio tetap relevan. Seperti yang saya jelaskan tadi, jenis-jenis media audio itu berkembang selama beberapa tahun terakhir. Jadi mereka menyesuaikan dengan apa yang sedang tren gitu, apa yang dibutuhkan oleh halayak umum, muncullah media audio. Masyarakat diharapkan kritis dan aktif dalam menggunakan konten audio. Jadi sebenarnya dalam penggunaan konten apapun, baik yang tersebar di media sosial ataupun dari mana, itu kita harus kritis dalam mencerna informasi. Karena kan penyampaian informasi terkadang ada yang menyalahgunakannya. Jadi kita tidak bisa menelan mentah-mentah, baik dalam media apapun dan juga media audio. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan melalui komen. Terima kasih semuanya dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian mendengarnya. Terima kasih.